Halo teman-teman semua, ada satu buku lama yang saya sudah pernah membacanya, tapi entah kenapa saya tertarik lagi untuk membaca buku itu. Tentunya mungkin teman-teman tahu penulisnya. Penulisnya adalah C.S. Lewis. Ini bukunya. Menuliskan sebuah buku yang menarik sekali, judulnya tentang Mere Christianity. Ada satu bagian halaman yang kemudian saya buka lagi dari buku yang sudah lama saya pernah baca, tapi malam ini entah kenapa saya ingin membacanya lagi. Dan pandangan saya kemudian sontak tertuju kepada satu bagian dari buku Mere Christianity ini, yaitu di dalam halaman yang ke-26. Di sana ada catatan kaki yang saya buat terhadap tulisan dari C.S. Lewis. Saya kutip secara langsung catatan dari C.S. Lewis. C.S. Lewis berkata begini, bertengkar berarti berusaha menunjukkan bahwa orang lain itu salah. Ini kata-kata dari buku Mere Christianity yang ditulis oleh C.S. Lewis. C.S. Lewis berkata, bertengkar berarti berusaha menunjukkan bahwa orang lain itu salah. Nah, saya jadi tertarik untuk membahas tulisan dari C.S. Lewis ini malam hari ini. Kenapa? Karena saya melihat bahwa waktu-waktu ini kita sedang betul-betul menyaksikan pertengkaran demi pertengkaran. Kita tahu perang Rusia Ukraina yang belum selesai, kemudian sudah dilanjutkan dengan perang dari Amerika bersama-sama dengan Irak yang kemudian memusuhi Iran dan seterusnya. Sehingga kita mendapati bahwa sepertinya fenomena tentang pertengkaran ini mudah sekali terjadi. Tapi apa yang sebetulnya kemudian membuat saya tertarik untuk membicarakan tentang isu ini di malam ini tentang pertengkaran? Saya mengikuti eh, persidangan dan cerita mengenai kasus katanya ijazahnya Pak Jokowi itu palsu. Ijazah S1 UGM Fakultas Kehutanan Pak Jokowi itu palsu. Ini sudah berlangsung sekian lama. Sudah begitu banyak kata-kata yang dilakukan, bahkan sudah begitu banyak caci maki yang diberikan kepada mantan Presiden Pak Jokowi karena ijazahnya palsu. Tapi belum lama tadi saya menyaksikan berita tentang salah seorang dari kelompok yang selama ini menjelek-jelekan, kemudian memusuhi, memberikan penghinaan-penghinaan begitu ya terhadap ijazah Pak Jokowi itu. Kemudian salah satunya yaitu Bang Rismon itu mundur dan keluar dari kelompok itu dan minta maaf dan menyatakan bahwa itu tidak benar. Ya. Ternyata memang seperti itu pertengkaran itu terjadi. Ya. Apa yang dikatakan oleh C.S. Lewis dalam bukunya ini menarik sekali. Saya bacakan sekali lagi. C.S. Lewis berkata, bertengkar berarti berusaha menunjukkan bahwa orang lain itu salah. Nah, apa sih sebenarnya pertengkaran itu? Kenapa orang itu mudah bertengkar? Bukan hanya di tataran bangsa bertengkar dengan bangsa lain, ternyata mudah sekali pertengkaran itu terjadi di antara satu orang dengan orang lainnya. Mudah sekali bertengkar. Kenapa orang itu mudah bertengkar? Saya memikirkan pertanyaan itu dalam beberapa waktu saya duduk di ruang belajar saya ini. Saya bertanya-tanya, mengapa orang itu mudah sekali untuk bertengkar? Ternyata yang menariknya adalah saya diingatkan dengan sebuah ayat di dalam kitab suci, Amsal pasal 20 ayat 3 berbunyi begini. Adalah kehormatan bagi seseorang untuk menjauhi pertengkaran. Tetapi setiap orang bodoh membiarkan diri terlibat di dalamnya. Jadi ternyata pertengkaran itu adalah identitas, adalah gaya hidup, adalah kebiasaan dari orang-orang yang tidak berhikmat,
dari orang-orang yang tidak mau pikir panjang. Bagi mereka yang penting ngotot, saya benar, kamu salah. Pokoknya kamu harus ngikut aku yang benar, kamu yang salah, kamu itu kurang, saya yang lebih, kamu ikut aku. Nah, ini rupanya yang menjadi biang permulaan kenapa pertengkaran itu terjadi. Yang pertama, jadi pertengkaran itu terjadi oleh karena kurangnya pengetahuan, kurangnya kebijaksanaan. Yang kedua, ternyata pertengkaran itu terjadi oleh karena kesombongan. Masih di Amsal, saya mengutip dari Amsal pasal 13 ayat yang ke-10. Amsal bilang bahwa keangkuhan hanya menimbulkan pertengkaran, tetapi mereka yang menerima nasihat adalah bijaksana. Jadi, kenapa orang mudah untuk memulai pertengkaran? Karena mereka adalah orang-orang yang arogan. Mereka adalah orang-orang yang sombong. Orang-orang yang maunya itu egonya yang kemudian selalu menang daripada yang lain. Ini tipe orang-orang yang sulit sekali untuk mengakui bahwa orang lain itu juga punya kemampuan, bahwa orang lain itu juga punya sesuatu yang lebih dari dirinya. Jadi orang-orang sombong itu selalu dibutakan dengan realita. Orang-orang sombong itu selalu hidup di dalam dunianya dia. Orang-orang sombong itu adalah orang-orang yang hanya hidup di dalam ilusi demi ilusi. Saya itu pintar, saya itu hebat, saya itu mampu, saya itu benar. Dan kesombongan itu membuat orang itu tidak mampu untuk melihat realita dengan sebenarnya, dengan sejujurnya. Jadi kenapa ada orang yang bisa mudah memulai pertengkaran? Yang pertama karena mereka kurang pengetahuan, kurang berhikmat. Yang kedua karena mereka sombong. Yang ketiga, sebetulnya orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang tidak paham, tidak menyadari bahwa relasi itu sesuatu yang penting. Jadi demi untuk egonya, demi untuk pemahamannya, demi untuk kesombongannya, demi untuk pride-nya, demi untuk kemegahan dia bisa untuk memenangkan pertengkaran, dia tidak berpikir bahwa ternyata dalam hidup ini ada hal yang penting, yaitu relasi. Jadi teman-teman semua yang sudah bergabung, terima kasih sudah ikut melihat tayangan ini. Saya berpesan di malam hari ini ya, pesannya sederhana. Di tengah-tengah dunia yang begitu mudah memulai pertengkaran, di tengah-tengah dunia yang mudah sekali untuk ribut, gampang sekali orang ngajak ribut satu dengan yang lain, mari kita belajar untuk menyadari bahwa ternyata butuh mentalitas yang hebat untuk menjadi seorang yang tidak bertengkar. Kadang-kadang kita itu merasa bahwa orang yang suka bertengkar, yang tukang berkelahi itu hebat, punya kemampuan bela diri itu hebat. Ternyata tidak. Perspektifnya justru salah. Justru seharusnya orang yang hebat itu adalah orang yang mampu untuk menahan diri dan tidak memulai sebuah relasi. Kenapa? Tadi saya sudah jelaskan bahwa orang yang memulai pertengkaran itu terjadi oleh karena dia tidak memiliki pengetahuan, pemahaman yang baik. Orangnya nggak bijak. Kalau mau pakai bahasa yang sederhana, orang ini nggak pintar, bodoh. Justru orang yang memulai pertengkaran adalah orang bodoh. Yang kedua, orang yang memulai pertengkaran itu sebetulnya adalah orang yang sombong. Yang ketiga, orang yang memulai pertengkaran itu adalah orang yang tidak mampu melihat keindahan dari suatu relasi. Jadi, sama seperti yang saya bacakan tadi dari buku Mere Christianity, tulisannya C.S. Lewis, bertengkar berarti berusaha menunjukkan bahwa orang lain itu salah. Mari kita mulai belajar malam ini. Sebelum kita mengakhiri keseluruhan aktivitas kita, keseluruhan kesibukan kita, sebelum kita masuk dalam ruang-ruang pribadi kita untuk beristirahat, mari kita belajar untuk menyadari bahwa relasi itu penting. Ego itu barang yang ada dalam diri kita. Ego itu adalah suatu bentuk dari batin yang ada dalam diri kita. Dengan ego, kita itu tahu akan kapasitas kita. Dengan ego, kita itu tahu akan semua kemampuan-kemampuan yang kita punya. Bahkan dengan ego, kita itu punya spirit untuk mengejar sesuatu cita-cita. Nah, kita perlu membedakan di sini antara ego dengan kesombongan.
Mungkin kalau kita menggunakan kata egois itu lebih tepat. Nah, egois itu kan adalah suatu bentuk realita di mana kita lebih mementingkan diri kita, menutup ruang nasihat dari orang lain, menutup ruang komunikasi dengan orang lain, dan hanya menjadikan diri kita itu yang lebih utama. Mari kita daripada bertengkar seperti yang terjadi dalam fenomena dunia saat ini, mari kita mulai melihat bahwa ternyata dalam hidup ini yang penting itu bukan bukan soal ego kita terpenuhi atau tidak, keinginan kita terpenuhi atau tidak, tapi yang terpenting adalah bagaimana kehadiran kita itu menjadi bermakna. Ingat, hidup itu hanya sekali, dan karena hidup itu hanya sekali, jangan biarkan kehidupanmu meaningless. Jadikanlah hidupmu yang hanya sekali itu sebagai suatu bentuk kehidupan yang dirayakan dengan cara menjadi orang yang membagi hidupnya kepada orang lain. Membagi hidup kepada orang lain tentu saja bukan hanya membagi uang, membagi harta, ya, tetapi juga dengan misalnya kita membagi apa yang Tuhan titipkan kepada kita. Bagi kamu yang punya eh, kemampuan pengetahuan yang lebih, berbagi dengan yang lain. Mari kita menjadi pribadi-pribadi yang membawa damai. Daripada sibuk bertengkar demi untuk menjaga ego kita, mari kita menjadi pribadi yang membawa damai. Karena membawa damai itu adalah sifatnya Tuhan. Sehingga dengan kita menghadirkan damai, maka kita telah men-sharekan akan sifatnya Tuhan. Terima kasih sudah bergabung teman-teman semua. Saya sangat appreciate dengan kalian semua, dan kiranya kita bisa ketemu lagi dalam kesempatan yang lain. See you.